mau di untuk ujian juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita sudah ada pertemuan teknik sembelihan yang kali ini kita akan berikan berbagi pengalaman, intinya berbagi pengalaman bagaimana kita memberikan edukasi teknik sembelihan cepat, tepat, akurat beserta nanti tanya jawab. Jadi kami menginginkan bagi bapak-bapak yang banyak pertanyaan, saya malah suka Pak. Jadi nanti kan dari berbagai pengalaman tadi kita bisa sharing berbagai ilmu tentang sembelihan. Jadi langsung ke ini teknik sembelihan cepat, tepat, akurat. Yang salah sebentar. Oke, kita lanjut. Saya sekaligus praktisi sembelih halal dan legal. Jadi kita sudah sekitar 10 tahun kita belajar untuk memotong kambing dan memotong sapi, menganalisis bagaimana caranya memotong kambing baik hewan kurban keseluruhan dengan cepat. Rata-rata kambing, domba, sapi yang sering dilakukan pada masyarakat pada umumnya seperti itu. Nah, ini kita mulai merintis dengan judul Jagat Handal dan Halal ini untuk saling berbagi pengalaman di media sosial di sini, Pak. Diperkenalkan, nama saya Asep Yudiarmanto SPD. Ini sarjana motor domba ini, Pak. Dulu saya sekolah di UNS lulusan POK. Jadi sebenarnya saya guru olahraga sebenarnya. Jadi sekarang olahraganya motong kambing. Sekarang udah ada regenerasi berikutnya. Nah, ini pendidikan saya di TK Islami di Kauman, SD Islami di Kauman, SMP Islam 1 Surakarta, SMA Islam 1, dan UNS di POK. Nah, kita masuk ke syarat penyembelihan. Yang pertama, niat. Lampu senter ini Pak. Lampu senter ini Pak. Oh ini deh. Yang pertama niat dalam penyembelihan. Jadi kalau kita mau memotong itu niatkan dari kita dengan ikhlas mau memotong hewan yang akan kita sembelih. Yang kedua, kesamaan niat dengan prakteknya. Kita niat lalu kita mempraktekkan hewan yang disembelih, tidak bersekutu dengan penyembelihan non ibadah. Jadi kalau kita penyembelihan di luar ibadah seperti halnya untuk sesembahan selain Allah itu nggak boleh dari sini. Lanjut, ini ada gunakan pisau yang tajam
semakin tajam semakin baik. Jadi nanti ada cara bagaimana kita mengetes pisau yang tajam agar tidak menyiksa waktu penyembelihan. Jadi hadisnya ada, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih sembelihlah dengan ihsan. Hendaklah kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Jadi kalau sebelum kita memotong itu nanti kita mengetes ketajaman pisau itu sebelum sembelihan. Jadi ada nanti level-levelnya. Ini tajamnya kasar, tajamnya halus. Ini untuk motong atau untuk seset itu beda, Pak. Jadi dalam hal ketajaman ada level-levelnya. Beberapa yang perlu ditambahkan adalah ini jeroan nanti ini, Pak. Nah, ini keinginan dalam berbuat baik. Jadi kalau kita sebelum melaksanakan sembelihan disunahkan berwudu dulu. Jadi untuk menenangkan hati kita. Jadi waktu mau motong kita bersih dulu. Yang kedua mengasah pisau yang tajam, mengikat keempat kaki hewan. Jadi hewan itu akan disembelih itu sebaiknya diikat menjadi satu kakinya. Nanti ada di sini semua. Menghadap kiblat. Nah, di sini terletak simpang siur dalam hal sembelihan. Jadi yang atas ini menghadap kiblat. Jadi yang dimaksud menghadap kiblat itu cuma dadanya, bukan kakinya. Jadi kebanyakan di saat kita memotong hewan itu semuanya menghadap kiblat. Itu tidak ada perenggangan untuk bagian leher sehingga kelihatan padahal pisaunya tajam, sehingga ada sengatan waktu memotong pasti naik turun berulang kali. Itu nanti ada kami jelaskan untuk prakteknya ada nanti. Jadi ini waktu berdoa jangan menempelkan pisau dalam hal keadaan hewan mau disembelih. Jadi kita berdoa dulu sebelum sembelihan. Hewan yang mau disembelih kita berdoa dulu, diniatkan suhibul kurban. Setelah itu kita baru mendekati hewan, kita motong sekalian takbir ataupun takbir lalu kita potong. Nah di sini jadi yang kunci utama ini menghadap kiblat. Dada hewan menghadap kiblat, si pemotong, leher hewan kurban, mulut hewan kurban menghadap ke selatan, keempat kaki hewan menghadap ke utara setelah diikat. Jadi jangan keseluruhan menghadap kiblat semua, itu salah fatal untuk hal sembelihan. Ini waktu berdoa jangan menempelkan pisau ke leher hewan. Bila pada waktu memotong jangan sekali-kali di depannya ada hewan yang akan disembelih. Maksudnya seperti ini, kita potong, memotong di depan ada hewan yang mau dipotong, itu tidak boleh, Pak. Jadi nanti hewannya itu akan berjalan mundur. Karena ini pengalaman saya waktu saya potong, ada yang membawa kambing di depannya, kambingnya melihat jalannya mundur, Pak. Jadi membunuh dua kali. Yang pertama membunuh hatinya dia, dan yang kedua membunuh waktu disembelih. Saya minum dulu, Pak. Yang ketujuh, nah ini yang tadi yang tidak boleh. Jadi kalau bisa mau motong ada sekannya. Hewan yang lain tidak boleh melihat temannya waktu disembelih. Yang ketujuh, jangan sampai menginjakkan hewan pada waktu disembelih. Jadi kebanyakan seperti halnya kambing maupun sapi itu kebanyakan diinjak kakinya, Pak. Itu biasanya hewan tidak akan tenang. Mau dipotong berteriak-teriak, mau dipotong lagi berteriak-teriak. Di sini letaknya. Ini jangan mengembalikan pisau ke leher hewan sebelum benar-benar mati. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau sudah terputus keseluruhan, kita segera mengangkat. Jangan sekali-kali belum putus diangkat dikembalikan lagi. Kecuali pemotongan cepat, satu diangkat, 1, 2, 3 boleh malah. Dari sembelihan di luar negeri itu rata-rata 2 sampai 3 kali. Itu tergantung pada pandai masing-masing. Jadi waktu memotong itu ada jedanya itu cepat sekali, 1, 2 udah selesai. Beda dengan yang kita lakukan
potong sampai darah terakhir itu fatal. Fatalnya apa? Apabila hewan itu banyak bergerak, itu nanti pisaunya akan kembali ke si pemotong maupun tabuknya akan terkena si pemotong. Ini kepala harus yang ke-9, kepala harus ditarik sampai bergerak. Letakkan kaki si pemotong di atas tanduk. Ini nanti ada level yang banyak sekali. Nah ini jangan yang ke-14 rata-rata jangan tergesa-gesa, jangan memotong kambing pada waktu kambing mengembik. Jadi waktu hewan itu mengembik jangan sekali dipotong. Harus hewan itu ada kondisi diam, tenang baru dipotong. Itu kalau kita alami biasanya hewan itu diinjak kakinya itu akan terlihat, maupun diremas kakinya, bukan dipegang tapi diremas. Jadi biasanya kalau itu rata kan banyak yang mudahin Pak, itu rata-rata kambing nggak bakal tenang. Kenapa? Risih. Jadi ada yang diinjak, ada yang dikuntir dan lain sebagainya. Nah, ini yang ke-15 bertakbir bismillahirrahmanirrahim, menempelkan baru dikenakan. Yang ini yang 15. Nah, kita masuk ke apa saja yang harus kita siapkan sebelum penyembelihan. Nah, ini pisau yang tajam. Ini Pak, ini pisau yang tajam. Ini saya contoh-contoh aja Pak, pisau-pisau. Jadi ada pisau pabrikan, pisau handmade, pisau AD. Jadi kalau kita lihat yang pertama ini pisau pabrikan, ini pisau pabrikan, pisau pabrikan, pisau pabrikan, ini pisau pandai. Pisau handmade beda lagi. Pisau handmade itu tingkat kekerasannya lebih tinggi dibanding pisau pandai. Seperti halnya pisau gawok, itu beda sekali dengan pisau handmade. Ini contoh pisau handmade. Ini juga saya masukkan ke situ Pak. Nah, seperti ini pisau handmade. Jadi pisau handmade itu garapannya halus, yang pertama, yang kedua tingkat kekerasannya beda, sama kualitas tajamnya juga beda. Jadi kalau pisau yang pandai ini, kalau buat motong berapa kali itu nanti tingkat ketajaman turun. Jadi seumpama perbandingan antara ketajaman seperti ini semuanya hanya di bagian bawah. Tapi kalau ini semuanya keseluruhan, bedanya di situ. Lebih mahal pisau handmade dibanding pisau pandai. Perawatannya juga agak susah memang. Asalnya juga ada trik-triknya untuk cara mengasah dan tajam. Ini asahan. Ini namanya batu asah. Ini batu asah yang ada level-levelnya Pak. Jadi ini batu yang murah, ada grade-nya berapa. Nah di sini ini sekitar 15.000, 20.000. Ada juga yang ada levelnya tersendiri, grade berapa itu sekitar 100-an ribu. Ini namanya honing, sharpening. Ini yang kalau kasar sharpening, kalau halus itu honing. Seperti ini. Nah ini lebih murah lagi Pak. Ini dari ini namanya honing. Kalau agak ada geretan itu namanya sharpening buat asah. Tapi kalau sudah asah, sudah tajam buat di honing. Bedanya cuma kasar sama halus. Ini bekas mesin tenun Pak. Ini lebih murah. Spidol. Kalau yang ada juga yang sharpening yang murah juga ada, itu 30.000 membuat pisau menjadi rusak. Nah ini tali nilon gantung. Ini perbedaannya Pak. Ini tali gantung, yang ini tali nilon beda. Kalau mau diputar nggak apa-apa Pak.
masalah tali menalinya. Ya kan, membedakan empuk tahu betul. Jadi yang tali seperti ini biasanya untuk merobohkan sapi, ukurannya besar. Ini cuma sampel jenisnya tali nilon. Tapi yang untuk merobohkan ukurannya sekitar 14 sampai 20, 16 sampai 20 ukurannya diameternya di sini. Nah di sini setiap proses ini tempat gantungan, saya jelaskan. Jadi tempat gantungan bagian mata kita itu setara dengan dengkul hewan itu Pak. Jangan terlalu tinggi, itu nanti kelamaan. Karena apa? Putar-putar gigi-gigi dan lain sebagainya. Yaitu menghambat lamanya proses pemotongan dari sini. Jadi mata kita itu harus sejajar dengan kaki yang bagian sini, bukan bagian ujung sini, bukan bagian sini. Sak dengkul. Jadi kalau membuat gantungan jangan terlalu tinggi. Kalau kambingnya besar, agak tinggi sedikit. Nah ini ember. Jadi setiap proses pemelitan sebaiknya nanti siapkan ember yang ada airnya, yang air bersih Pak. Jadi nanti untuk menyuci tangan, untuk menyuci pisau dan lap bersih. Jadi setiap proses pemelitan kambing baik sapi maupun kambing itu nanti disiapkan, setiap gantungan kambing disiapkan ember plus air. Nah ini dipisah kalau sudah joran sudah turun. Bagian blodot ini blodot rumen, ini bagian khusus ini harus masuk air. Karena apa? Kalau ini di hasil luar itu nanti warnanya hijau, dicuci susah. Jadi membuat jeruan menjadi bau. Diusahakan setiap si penyembelih itu menggunakan sepatu bot Pak. Jadi sepatu bot ini fungsinya untuk apa? Untuk nyamannya kaki, terhindar dari bahaya kayak seperti ada yang menaruh pisau di bawah. Terus waktu motong sedia untuk perlindungan kaki. Jadi nanti kalau kita potong kambing maupun sapi, apabila kita kewalahan dan lain sebagainya, nanti keamanan bertingkat keinjak juga pengaruh Pak di sini Pak. Nah ini salah Pak, ini soalnya besar sekali sepatunya, harus siap pas seperti ini. Ini anak saya sendiri Pak. Iya. Ini selang. Oh iya, apabila kan setiap tempat pemotongan itu nanti pakai tanah atau pakai itu cor-coran Pak. Jadi ada dua hal. Kalau pakai cor itu sebelum sembelihan sebaiknya disemprot dulu. Jangan langsung buat motong. Karena apa? Itu nanti darah-darah yang menempel susah dibersihkan. Sebaiknya setiap habis motong bersihkan, habis motong bersihkan. Langsung. Nah ini untuk menentukan, ini foto saya sendiri semua ini Pak. Jadi maksudnya saya setiap mau motong saya buka giginya, saya foto, jadi sudah teranalisis seperti ini. Ya ini usia tadi usia sekitar 13 bulan di atas 1 tahun. Ini jam berapa Pak? Nanti untuk biar nanti sampai jam berapa Pak kira-kira? Oke. Kita masuk ke dasar awal mengetahui pisau yang tajam. Nah, seperti ini kita akan praktekkan. Ini kertas HP
plastik tomat Pak. Jadi nanti saya edukasikan. Jadi ini untuk memeragakan bagaimana tingkat ketajaman pisau ini dengan ada dua bahan, yaitu ini HPS. Yang kedua tingkatan paling sulit ini Pak. Ini plastik merek tomat. Merek tomat dari buat es itu loh Pak. Nah kita coba cara mengetes dengan pisau. Ini yang ditarik bukan yang ditarik cuma kertasnya Pak. Jadi bukan pisaunya. Tapi kalau untuk plastik pisaunya yang ditarik ke bawah. Jadi nanti ada suaranya nyaring apa halusnya beda. Ini kurang tajam, tapi bisa di stroping lagi Pak. Ini namanya stroping kulit. Biasanya saya sebelum sembelihan yang terakhir pakai stroping kulit. Jadi stroping kulit fungsinya apa? Menghaluskan bagian ini bornya yang untuk setelah diasah itu bornya Pak, ataupun kotoran yang ada di pisau itu biar hilang. Caranya bagaimana? Dari atas turun ke bawah. Dari bawah naik ke atas. Jangan didorong ini sobek semua Pak. Nah ini plastik ini enggak ada lagi. Rasanya boleh seperti ini Pak, boleh bebas. Yang penting jangan kita lawan. Kalau kita lawan itu nanti sobek semua. Nah ini plastik, jadi kalau sudah bisa memotong plastik buat memotong sapi nyaman sekali. Nah ini Pak, ini sudah terpotong, baik kecil seperti ini buat motong sapi 1 ekor ini Pak. Jadi kita fokus ke ketajaman. Ini aplikan, kita coba dulu dengan kertas. Hampir sama. Nah, bagian sini belum tajam. Kita stroping dulu dengan menggunakan ini pakai klip sapi biasa bisa. Caranya seperti ini. Jadi dari ujung turun ke bawah. Dari ujung tarik ke atas. Jadi memposisikan pisau ini seperti ini. Ini yang kasar ini sebenarnya hampir sama. Kalau nanti saya mau coba nggak apa-apa, nanti saya untuk dicoba. Jadi boleh coba kita mau merasakan. Untuk plastiknya ini Pak, sebentar. Saya bilang ini gini nggak apa-apa Pak. Iya. Kalau kertas kesunya yang turun. Kertasnya dinaikkan. Nanti bisa semua bisa coba. Ini apa? Jadi posisinya kalau untuk plastik ambil bagian belakangnya Pak, bukan tengah. Belakangnya, giris. Oh bawah. Ya, bawah. Nah, nanti prosesnya agak Ini boleh plastik. nanti saya perjelas lagi nanti. Ini saya lanjutkan lagi. Ada triknya Pak itu Pak. Jadi diiris harus ditekan, diiris.
perasaan Pak, perasaan. Nah, ya itu latihannya seperti itu dulu nggak apa-apa. Nah ini tempat penyembelihan Pak. Ini di RPH, jadi setiap lantainya bersih sebelum pemakaian untuk sembelihan ini harus diguyur dengan air dulu. Nah, itu. Nah, kita mau menggunakan teknik yang bagaimana? Nah, di sini ada 3 cara sistem penyembelihan. Sistem dorong dari belakang, dorong depan. Terus ada juga gergaji dari atas tekan ke bawah. Ada lagi dengan cara sistem tarik. Jadi sistem tarik itu dari bawah tarik ke atas kali. Nanti ada video-videonya. Ada sistem penyembelihan sapi, penyembelihan kambing. Ini juga sama. Kalau untuk sapi ini ada 4 ternyata. Ini jadi yang belum dilakukan banyak orang yang keempat. Yang keempat itu kombinasinya dari teknik ini dari gergaji sama tarik. Ini kombinasi antara teknik gergaji dan tarik seperti ini Pak. Pegangnya tetap sama seperti ini, lalu kita sobek. Beda dengan dari bawah tarik ke atas. Tapi yang model gergaji tadi kan posisinya pegangnya seperti ini, naik turun. Tapi kalau kekuatannya lebih efisien seperti ini, bagian dalamnya dijereng baru dipotong. Untuk sembelihan ada 4. Yang pertama sembelihan, penyembelih, hewan yang disembelih, alat penyembelih. Ini saya ringkaskan Pak. Bagian sembelihan yang wajib terpotong. Nah di sini ada saluran makanan, saluran pernapasan, arteri. Arteri itu bagian nyamping Pak. Jadi bagian makan, saluran makan itu dari samping di sini. Tapi arteri bagian samping di sini. Dan nanti darah yang mengucur itu bagian arteri. Tapi kalau untuk saluran makan, saluran pernapasan itu biasanya langsung kena. Tapi kalau untuk arterinya itu harus posisinya memutar untuk menyempurnakan dari sembelihan. Hal yang digunakan ketika menyembelih baca basmalah tetap dari kita sebelum ya tadi sudah saya terangkan, sebelum kita nyembelih kita berdoa dulu, baru megang hewan yang akan disembelih, kita takbir langsung sembelih. Dan cukup membaca sholawat juga boleh. Nah ini ada bagaimana kita merobohkan kambing. Usia 3 tahun dulu Pak. Ini ada kita masuk ke cara merobohkan kambing. Bagaimana di sini sudah. Ini memotong sih Pak, sebentar ini tekniknya beda. Ini tingkatan paling sulit kalau belum bisa memotong. Ini Pak, jadi bisa dilihat di YouTube juga di sini Pak. Nanti ada channelnya. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana kita memegang kambing yang benar untuk menjatuhkan kambing. Dan posisinya seperti ini. Dari kaki kiri memegang dulu, dan tidak berlari kemana-mana.
waktu diikat itu bagaimana? Ya, posisinya. Nah, ini pindah. Jadi dari tangan kiri pindah ke tangan kanan. Biar kambingnya biar nggak kemana-mana. Jangan memegang bagian alis ini Pak. Kalau untuk memegang kambing, ini mengunci. Nah, ini di atas dengkul, bukan di bawah, tapi di atas seperti ini. Nah, langsung yang satunya juga bagian atas kakinya. Nah, seperti itu. Jadi kambing itu nyaman, nggak terlontar-lontar, tidak terlontar-lontar. Dan ini bukan diinjak Pak, dikunci. Caranya seperti ini, baik. Kambing besar pun ya juga seperti ini Pak. Kambing besar kecil sama aja. Ini biar kambing tidak terlalu banyak gerak. Yang bagian atas itu bagian kaki bagian belakang untuk mengikatnya, cara mengikatnya. Jadi posisinya silang. Jadi seumpamanya sudah diikat, setelah diikat kambing banyak teriak, itu kita membuka bagian telinga, kita takdir sudah dia diam. Jadi nanti ini ada cara menggunakannya seperti ini. Jadi saya ulang lagi ini. Jadi yang bagian diri saya pasti menghadap kiblat itu bagian mana Pak? Ini Pak, bagian leher. Si pemotong itu juga menghadap kiblat. Nah ini sudah tenang. Kambing itu sebenarnya kalau diikat seperti ini sudah tenang. Nah ini posisinya level L. Nanti ada. Ini tanggungnya agak sakit Pak, nanti itu habis lepas. Jadi lecet, kesakitan. Nah, kalau dia banyak gerak seperti ini, telinganya dibuka Pak. Jadi pemotongan tanpa alat. Kalau telinganya pakai sepatu pun itu Pak. Jadi kan kambingnya tidak teriak. Jadi kambing langsung tenang Pak. Jadi apabila takbir di atas telinganya kambing ini tenang. Kuncinya di telinga habis takbir tenang. Sama. Ya kan yang motong bagian tangan kanan Pak, harusnya tangan telinga kiri. Jangan terbalik Pak ya. Jadi kalau motong tangan kanan, kepalanya di bagian tangan kiri. Jangan terbalik. Jadi waktu motong itu perubahan bagian tulang iga sini menempel di tanah bukan kanan. Kalau bagian kanan itu nanti kalau direbahkan nanti pemotongannya harus tangan kiri. Jangan sampai terbalik. Ini, jadi bagian kaki menghadap ke utara, bagian mulut menghadap ke selatan, ini menghadap peregangan. Nah dari dorong itu dari belakang dorong depan. Nah, cara penyembelihan yang salah Pak. Kesalahannya gimana? Ini level ini Pak, level ini